so lonely. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore para pemirsa Jaga Dita Motor Channel. Pada sore kali ini kita mendapatkan servisan ini ya, Vario 125 Fi. Nah, itu bodi yang kayak gitu tuh, bodi yang kayak gitu. Nah, kendalanya adalah kata konsumennya itu motor itu sering ngegas-ngegas sendiri. Ketika saya tanya kapan terakhir kali servis, katanya terakhir kali servis itu bulan 5. Berarti bisa dibilang 4 bulan yang lalu gitu ya, 4 bulan yang lalu, berarti sekarang bulan 9 gitu kan. Nah, karena servisnya di showroom, nah biasanya showroom itu nggak pernah buka namanya throttle body, jadi cuma diinfus terus dari selang itu ya, diinfus dari selang itu menggunakan cairan injector cleaner. Akhirnya saya putuskan untuk buka throttle body. Di saringan hawa ini ya, nampak ya, saringan hawa itu sudah banyak sekali bekas-bekas lumpur. Kebetulan sini jalan becek gitu kan, dan memang akhir-akhir ini sering hujan, situ udah banyak lumpur. Terus ini juga udah kotor kali ya, kotor kali. Untuk busi normal merah bata. Nah, karena di showroom ini servisnya nggak pernah dibuka throttle bodinya, maka saya bongkar. Dan ya, kita dapati throttle bodinya itu sangat-sangat good sekali, kotor sekali. Nah, terus untuk kasus dia itu sering ngegas sendiri, karena kakak ini cewek gitu kan, ya namanya kakak-kakak tentu cewek, jadi dia tuh langsung menurunkan tongkat samping kalau udah mulai ngegas sendiri. Nah, ngegas sendiri itu biasanya karena disebutkannya sensor IACV itu kotor, lumayan kotor, nanti langsung dibersihkan karena udah lama nggak pernah dibuka juga. Setelah itu biasanya juga ini karena memang kotor kali ya saringan hawanya, nanti langsung dibersihkan. Nah, biasanya juga itu ada permasalahan di sini. Tunggu saya ambil sensor IACV nya. Nah, ini ya, ini kan ada pirnya nih, gini nih. Nah nih, fokus. Nah, biasanya pirnya juga udah mulai lemah, nanti tinggal ditarik aja sedikit pirnya biar dia itu nanti neken di bagian sini. Aduh, fokusnya kemana sih? Ini juga udah nampak ya, kotor ya, kotor. Nanti kita bersihkan. Nah, gitulah pokoknya. Nah, ini kan kejadian nekan gini. Jadi kalau dia seret kotor, biasa jadi nanti ini seret, atau bisa jadi nanti pirnya ini kurang responsif. Ini gunanya untuk starter saat pagi. Jadi kalau pagi itu di starter, otomatis dia ini menekan gini ya ke dalam. Nah, ketika dia menekan ke dalam, maka di sini terjadi pembukaan daripada angin, setelan angin nih. Jadi angin itu langsung dimasukkan dari sini ke ruang bakar, bukan dihisap dari koin ini, koin gas ini ya, atau yang gerak tuh. Nah, bukan dari koin ini dia gerak, anginnya itu masuk, tapi langsung dari sini, langsung masuk dari sini langsung ke ruang bakar. Itu dia. Nanti kalau misalnya udah di starter langsung hidup dia kan, agak tinggi sedikit gasnya. Nah, ini karena dia ini udah mulai membuka, ini menarik gini, menarik ya. Nanti begitu dianya udah panas, cukup panas gitu kan, udah ada beberapa detik ya, mungkin 5 detikan lah gitu kan, ini dia langsung nutup tertekan kayak gini. Nah, nekan ini jadi dia nutup. Kalau udah nutup berarti langsungnya langsung turun gitu. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi cara kerja IACV ini kan cuman buka nutup kayak gini dia nih. Nah, buka nutup gini kan. Nah, karena di pirnya ini udah mulai lemah dan juga dalamnya itu kotor, jadi pergerakannya ini nggak lancar.
Akibatnya ini fungsinya kan, kalau misalnya starter pagi itu motor bisa gasnya langsung tinggi ya kan, ya nggak starter pagi lah pokoknya. Kalau mesin dingin waktu di starter pasti gasnya tinggi dulu agak beberapa detik. Nah, kenapa bisa tinggi? Karena ini terhisap oleh ini magnet yang ada di sini ya, terhisap. Setelah yang terhisap, udara masuk dari sini langsung ke dalam, langsung bercampur dengan bahan bakar, langsung terjadi pembakaran tinggi dulu beberapa detik. Nah, setelah mesin itu dirasa cukup, katakanlah 5 detik seperti itu, ini magnet yang ada di sini nih melepas terbuka gitu kan. Nah, setelah itu dia menekan, yang ini tadi menekan lubang ini. Karena lubang ini tertekan, sudah tertutup ya, udara nggak seperti dari sini lagi, jadi gasnya itu nggak langsung tinggi. Udara itu masuk dari sini ketika gas mulai dibuka ya, mulai dibuka koinnya. Oke, gitu dia penjelasannya. Nanti langsung kita bersihkan, itu juga kita bersihkan dengan box filter udaranya. Habis itu tangki juga kita cuci filternya, kita cek rotaknya ya, tangki itu baru nanti kita rakit ulang, kita pasang lagi, dan ya mungkin itu aja udah cukup nih bro. Oke, yang pertama siapkan nih, ini udah bersih, kalian cuci ya, udah bersih, udah kita bersihin. Setelah itu nih karbu cleaner, produk apa aja lah yang penting karbu cleaner. Ini dilepas dulu nih karetnya nih, dilepas juga, nanti dilepas. Oh iya, kejadian ya, ternyata nih orangnya udah patah. Bukan salah kita ya, emang udah patah berarti. Kemarin ada gantinya kayaknya. Tuh perhatikan ya, kotoran luar biasa. Oke ya, langsung aja kita cuci. Pelan-pelan aja bro, ini injektornya mahal nih, kalau di showroom kan gitu dia. Waduh, ngomongnya pelan-pelan, rupanya langsung nembak jos. Tengok hitamnya tuh. Oke ya, nampak ya. Wah, ini ya, ternyata ini juga udah ada yang patah nih sini ya. Nih, tunggu. Oh enggak patah. Berarti ini kotoran ini nih. Kotoran ini. Sini nih. Oke, terus dibuka, tembak bagian sini ya. Ya, taruh sini dulu ya. Nah, itu kotorannya itu. Oh, kalau kotorannya kayak gitu ya wajar-wajar aja gitu kan. Kalau misalnya ini untuk langsam oke, motor untuk langsam oke, untuk tarikan memang agak berat. Tapi ya dalamannya kayak gini gitu loh. Nih, bukan ya.
Wah, mantep cuk, cuk. Buh, aten kali. Oke, pokoknya ya gini-gini kan aja terus sampai bersih. Nanti baru kita cuci pakai bensin, baru kita kompresor, kita rakit lagi, ya kan? Oke ya, udah bersih ya, nampak ya bersih ya. Nah, ini udah bersih nih, tinggal cuci pakai bensin aja. Ini juga udah bersih ya. Nanti cuci pakai bensin, dikuas-kuas lagi nanti. Oke. Tadi karetnya ini ada yang kayak ada yang putus gitu, rupanya kotoran semua isinya yang nyumbat. Nah, ini coba bersihkan aja dulu, tapi nanti kalau misalnya nggak ada, kita cari ininya, karetnya ini, o-ringnya ini, nanti kita belikan yang baru, karena kalau nggak ada o-ringnya nanti payah, langsamnya nggak jelas. Oke bro, cukup sampai sini dulu ya untuk bersihkan ini. Tinggal dicuci pakai bensin, habis itu dikuas, baru dikompresor, habis itu rakit lagi. Oke, sip. Ya ini ya, ini hasil daripada tadi throttle body ya. Nggak tahu nanti pompa injeksinya kayak mana di dalam tuh, yang ada full pump ya. Yuh, kotornya kayak gini, piarek kena yuk Hondamu iki. Yes. Oke bro, ini hujan udah berhenti ya, jadi udah bisa lah kita record. Jadi tadi menjelang maghrib ini udah kita pasang, ya kan? Udah kita ganti. Soalnya tadi ini o-ringnya itu putus gitu ya. Udah kita ganti, udah kita pasang, udah kita rakit injeksinya, throttle bodinya dan yang lain-lain. Pokoknya udah hidup lah tadi sebelum maghrib, udah enak hidupnya. Nah ini tips juga ya buat kawan-kawan ya. Kalau seandainya kita mau servis motor injeksi seperti ini, ketika di awal kita mau servis tuh kita cek dulu tuh. Kalau misalnya waktu dicek itu suaranya itu udah enak, langsam, nggak ada gejala, cuman pas kadang-kadang aja ada gejala. Misalkan nih kan, kasus motor ini kan dia gasnya naik turun naik sendiri kadang-kadang, terutama kalau lagi di pertigaan gitu ya. Kalau di pertigaan itu kan biasanya kita berhenti dulu, tengok kanan kiri dulu, atau lagi macet gitu kan. Nah ini motor nih kasusnya sering ngegas sendiri gitu. Tapi nanti kalau udah disambut pakai gas, habis itu turunkan lagi, motor ini adem lagi gitu, nggak ada ngegas sendirinya, hilang gejala seperti itu gitu kan. Jadi tipsnya, sebelum kita buka throttle body, kita cabut soket-soketnya itu, usahakan tuh kabel salah satu dari akinya itu, entah itu yang negatif ataupun yang positif, itu kita lepas salah satunya. Karena mengapa? Sistem injeksi ini kan dia itu sensitif gitu kan. Ketika kita itu lepas soket-soket tanpa kita lepas dari aki, kabel dari aki, dikhawatirkan nanti sensornya itu tetap membaca gitu kan, tetap membaca bahwasanya ada pelepasan pada soket ini gitu. Misalnya soket injektornya dilepas, soket TPS nya dilepas, soket ESCV nya dilepas misalnya kan. Nah itu untuk menghindari hal itu, kita lepas dulu salah satu kabel dari aki. Setelah itu baru kita bongkar throttle bodinya, baru kita bersihkan. Nah kok nggak direset gitu kan, ini kan memang nggak saya reset karena memang itu tadi di awal motor ini udah enak gitu kan, udah bagus hidupnya, langsamnya. Cuma kalau pas pertama kali hidup itu kan langsamnya tinggi dulu tuh, itu terlalu lama, jeda langsam tingginya itu terlalu lama, dikarenakan itu tadi per daripada ISCV itu udah mulai melemah. Jadi setelah kita tarik itu pernya, kita pasang lagi, baru kita
pasang semua kan, kita rakit, baru kita masukkan akinya yang kita cabut tadi. Setelah itu kita kontakkan ya 2 atau 3 kali kontak biar kompresi daripada full pumpnya itu padat, baru kita coba starter. Nah, kita dengarkan dulu. Kalau udah normal, nggak ada gejala apa-apa, misalnya kan nggak ada langsamnya itu yang putus-putus atau pincang, ya udah berarti motornya udah selesai gitu loh. Tinggal pasang tempat duduk, bisa tes buat jalan. Tapi kalau masih ada gejala-gejala, misal nih ya, langsamnya pincang kayak gitu kan, atau langsamnya masih naik turun, nah itu baru kita coba lakukan langkah berikutnya, yaitu kita reset dulu. Kita reset ECU-nya atau ECM-nya gitu kan, baru kita reset juga altitude-nya. Nah, ini alhamdulillah ya, nggak perlu direset, masih bagus, karena memang waktu mau servis dibuka dulu baut dari salah satu kabelnya itu yang ada di baterai. Setelah itu untuk info juga untuk kawan-kawan, ini motor sama aja, full pumpnya itu filternya waktu dibersihkan ya, filter daripada full pump yang ada di tangki itu kotornya pun sama aja sama injektor, udah parah gitu kan. Nah, saya tanyakan kepada yang punya, ini gimana kak kok ini kotor kali, katanya rutin servis 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali. Tuh dibilang sama dia, iya servisnya itu cuma dibuka aja saringan hawanya, dan itu tembak-tembak pakai pembersih, katanya kayak gitu. Itu kalau servis di bengkel biasa ya, waktu dia lihat tuh kayak gitu. Dan emang nggak pernah kak servis di bengkel resmi? Pernah, tapi pas masih dapat oli gratis. Pas udah nggak dapat oli gratis nggak pernah servis sana lagi, soalnya jauh. Dan gitu ngantri lama katanya kan. Ya udahlah. Nah, untuk kawan-kawan, kalau misalnya takut ada kendala-kendala setelah diservis itu, motor jadi nggak enak gitu kan, dan biasanya nih, saya udah 2 kali pengalaman motor ya Honda injeksi, waktu saya pasang tuh, saya rakit semuanya gitu kan, itu enak, tarikan gasnya enak, udah langsamnya udah enak gitu kan. Nah, karena saya itu masih berpikiran kan kalau habis servis itu harus direset, akhirnya saya reset. Setelah saya reset terakhir, full pumpnya itu lemah gitu. Kenapa kok bisa lemah? Nah, dikarenakan itu tadi, karena kita reset berarti semua itu pembacaan dihapuskan, data-data yang ada di ECU, yang ada di ECM itu dihapuskan. Akibatnya apa? Semua itu kembali nol semua, semuanya kembali nol, kembali ke dasar gitu kan. Baru saat di starter ternyata di ECM-nya itu menginformasikan tekanan bahan bakarnya itu kurang gitu. Tekanan bahan bakarnya itu kurang, otomatis dia itu nggak bisa mengimbangi daripada kebutuhan yang ada di injektornya. Barulah kita mau nggak mau bongkar lagi untuk ganti rotaknya aja gitu. Nah, itu kesalahan kita ya, ataupun ketidakpahaman kita yang harus kita evaluasi gitu. Karena kan ya itu tadi, kalau misalnya dia membaca sensor CO2 sekian, setelah itu tekanan dari injektor sekian misalnya kan. Nah, ketika dia reset semuanya habis, ini kan kembali ke nol nih. Sementara di memori sebelumnya udah ada di situ keterangan ECM-nya sekian gitu kan. Nah, ketika ini di reset, datanya hilang, maka semua kembali ke nol. Ternyata pompanya tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diminta gitu. Akhirnya kita bongkar lagi, kita ganti rotaknya lagi. Nah, untuk kawan-kawan itu bisa ya jadikan perhatian, bahwasanya sebelum kita melepas semua apa yang mau diservis, kalau bisa kabel massa atau kabel positif yang ada di aki itu dilepas dulu. Oke, kalau mau tahu gimana ya motor ini setelah diservis, kita coba hidupkan ya.
Gimana? Normal kan? Karena udah normal jadi nggak perlu direset lagi. Terus motor ini udah enak lah pokoknya kan, tarikannya pun udah enak, gasnya udah enak. Ini tinggal mau bawa jalan tapi ternyata hujan lagi nih, gerimis lagi. Padahal pengen buktiin gitu kan, kita bawa jalan dulu keliling-keliling agak-agak dapat 30 kilo lah. Kita mau cek gitu kan, ada nggak gasnya itu naik lagi sendiri gitu. Tapi ya nggak boleh buat. Yang penting pokoknya tadi udah kita bersihin injektornya, throttle bodinya semua, saringan hawa juga dibersihin. Nah bersihinnya itu bukan kita pakai kompresor ya, tapi cuman dikuas-kuas pakai minyak, habis itu digetok-getokkan biar kotoran itu keluar. Jangan dibersihkan pakai kompresor karena memang tidak boleh. Nah setelah dibersihkan pakai minyak, baru kita kasih oli campur dengan minyak sedikit, baru kita olesi lagi di bagian-bagian saringan udaranya itu tadi, biar dia itu nggak kering. Jadi kalau nanti dia menghisap debu itu bisa terperangkap di situ, nggak ikut masuk ke dalam mesin. Oke, kalau ada ilmu yang dapat diambil pada video ini, silakan kalian tekan tombol like ya kan. Kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian dan kalian pengen sama-sama belajar, kita bareng-bareng belajar gitu, boleh lah ya ditekan subscribe-nya. Terus kalau misalnya ada yang ingin ditanyain, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ada waktu atau saya mengerti dengan pertanyaan kawan-kawan semua, insya Allah saya jawab. Dan kepada kawan-kawan yang udah master, yang udah pro, ya nanti mohon bimbingannya. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar juga ya. Kita mekanik kalau bisa jangan saling menjatuhkan gitu kan, tapi saling mengingatkan kalau kita itu ada yang salah. Kalau kita ada yang kurang benar perbaikannya, coba saling diingatkan. Oke, mungkin itu aja video dari saya pada kasus Honda Vario ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik.